syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kita juga selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu ya, tidak terasa waktu terus meninggalkan kita. Bahkan di penghujung akhir tahun 2021 ini, di saat bertambahnya tahun, artinya jatah umur kita berkurang, gitu ya. Tetapi kan bukan masalah umur, bukan masalah panjang pendeknya ya. Haji Oden saja ini kalau dari usia ukuran Indonesia mungkin belum ya, udah 60 atau belum ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah beliau termasuk orang-orang yang husnul khotimah ya. Kalau kita saksikan secara lahiriah beliau sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Bahkan beliau dijadwalkan untuk menjadi khatib, akan memberikan nasihat di hadapan bukan mustami Jumat saja, tapi beliau adalah pemimpin Kota Bandung khususnya. Dan beliau termasuk yang istiqomah di dalam menjaga hafal Al-Qur'annya, dan anak-anaknya juga banyak yang hafid gitu ya. Secara lahiriah kematian yang indah bagi beliau, dan mudah-mudahan kita doakan beliau mendapatkan tempat yang terbaik. Di husnul khotimah ya bagi beliau. Hadirin wa iman rahimakumullah, kita akan membaca beberapa hadis ya. Dua hadis ini masih bab tentang tahrimul dzulmi, artinya haram melakukan kedzaliman dan mengembalikan hak kepada orang yang dibuat yang didolimnya oleh seseorang ya. Saya bacakan hadisnya, saya pilih dua hadis lagi sebelum masuk ke bab berikutnya, walaupun ada beberapa hadis yang cukup panjang sebenarnya. Hadis dari Abi Umamah ya di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah Iyasibani Sa'labatal Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqan imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu nar wa harrama 'alaihi al-jannah faqala lahu rajulun wa in kana shay'an yashiran ya Rasulullah faqala wa in qadiban minal araq qadiban batang misalnya sudah tadi rokak ya. Baik warahmatullahi hadis dari Umar Iyas bin Sa'lab al-Harisi, semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manik taqwa haqqan mri'in muslimin, jadi siapa yang mengambil hak dari seorang muslim biyaminihi, artinya siapa yang mengambil bukan haknya, urusan orang muslim bukan dengan cara yang benar ya. Di sini biyamini artinya dengan sumpah palsu. Jadi siapa orang yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsu, faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah mewajibkan baginya an-nar, api neraka. Wa harrama 'alaihi al-jannata, dan diharamkan atasnya surga. Faqala lahu rajulun, seseorang berkata, wa in kana yasai'an yasira ya Rasulullah, walaupun sesuatu yasiran yang sedikit ya Rasul, sedikit gitu ya, tidak banyak ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban minal araq min araq, jika wa in, walaupun di sini qadiban itu berasal minal araq, dari tumbuhan araq.
Jadi waktu rahimahumullah di sini Rasulullah SAW jelas ya, artinya dolim itu kan ini masih berkaitan dengan kedoliman, Pak ya. Jadi siapa orang yang mengambil hak seorang muslim dengan cara sumpah palsu. Ini sekarang kan di masyarakat itu untuk mendapatkan sesuatu kan dibawa ke pengadilan, kemudian menghadirkan saksi, kemudian bagaimana caranya. Padahal itu suatu bukan apa ya, bukan miliknya. Tapi tentang apa sesuatu yang bukan milik itu kan artinya gini ya. Kembali lagi, kalau Rasulullah istafti nafsaka, tanyalah hatimu. Jadi kalau dia tanya ini benar, ini salah, ini punya kita, ini punya, apakah punya kita atau lain. Jadi sebenarnya sebelum ditanyakan kepada orang lain, tanya dirimu, gitu kan ya. Istafti nafsaka, tanya dirimu. Jadi yang akan lebih menjawab hati kita. Makanya, tapi tetap secara pengadilan, sebagaimana saya informasikan, kita ini pernah Sayyidina Ali ya itu dengan orang Yahudi tentang kepemilikan baju besinya. Tetapi Ali radhiyallahu anhu tidak bisa menghadirkan saksi sebagaimana kepemilikan, kemudian hakim memutuskan bahwa yang berhak atau yang bawa baju besi itu adalah milik orang Yahudi. Tapi orang Yahudi kan tidak bisa dibohongi. Walaupun pengadilan memenangkan ini dia, tapi mana ini saya, gitu kan ya. Maka dia sebenarnya ini milik engkau ya khalifah, gitu kan ya. Maka pengadilan itu tetap artinya memutuskan artinya dengan istihadnya, karena ada saksi, kemudian menghadirkan pembantunya, kemudian putranya ditolak karena ini tidak bisa jadi saksi. Nah, kembali lagi di sini, siapa orang yang mengambil hak seorang muslim dengan cara sumpah palsu, ya. Sumpah palsu ini kan. Kemudian kata Rasulullah, faqad auzaballahu nar. Jadi Allah telah mewajibkan baginya neraka. Kemudian maharam alaihil jannah, dan mengharamkan atasnya surga. Seseorang bertanya, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, walaupun sedikit. Kata Rasulullah, wa in qadiban minal araq. Di sini saya catat ya, qadiban itu batangnya, min araq, dari mungkin di siwak ya. Jadi rokrak kan. Jadi walaupun sedikit, walaupun mina arok, jadi tumbuhan yang ada di sana untuk membersihkan gigi, siwak ya. Nah, tentang siwak ini kita sedikit ini kan Rasulullah sebenarnya kan laulaan asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, an asyqa ala untuk bersiwak setiap akan sholat. Jadi bukan masalah siwak yang dipakai, tetapi memang di saat kita mau sholat itu diusahakan untuk apabila setelahkan jadi membersihkan dulu. Tapi kan masyarakat Pak secara ini kan ada siwak yang disepuan, diseposok gitu kan ya. Itu mungkin dipraktekkan seperti itu, nggak masalah sih gitu ya. Tapi bagus juga menurut saya sih dalam hidup kontemporer sekarang ini. Mohon maaf sih kalau saya pribadi, saya membekal odol dan sikat gigi, pasta gigi itu. Artinya siwak dalam artian zaman Rasulullah itu mungkin seperti itu ya. Jadi pasta gigi menurut saya alangkah baiknya, karena kita tidak mengganggu aroma ke orang lain gitu. Apalagi habis makan itu dari restoran, di warteg sekali. Maksudnya di saat di luar bisa. Iya, kita membawa sebaiknya. Itu salah satu bersiwak itu seperti itu. Aplikasinya untuk zaman sekarang. Di sini kata juga, laulaan asyqa ala ummati, kalaulah aku tidak memberatkan kepada Allah, aku akan perintahkan setiap akan sholat untuk membersihkan. Ya, 5 waktu sholat. Tadi saya pikir sangat normal 5 waktu sholat. Betul. Jadi, tapi bentuknya tidak wajib tadi. Tidak wajib. Laulaan asyqa. Kembali kepada hadis ini, wa rahimahumullah. Ngeri ini kalau baca-baca hadis tentang kedoliman ini. Jadi kita cepat lewatkan beberapa hadis ya, gitu kan ya. Walaupun tadi ya hanya sekedar orang hanya dengan burdah, dengan baju yang dia orang soleh, kemudian hanya mengambil baju yang baju dari ghanimah yang belum diselesaikan, kemudian hiya wa min ahli nar, kata Rasulullah. Hanya sekedar jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari, kita terlalu ceroboh dalam hal ini. Tapi waktu rahimahumullah tidak menghalangi kita, memang kita lebih hati-hati dalam sikap. Makanya tetap ya dalam hidup ini kita
kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang kadang-kadang kita tidak disengaja, kadang terpaksa juga. Kalau terpaksa ya jelas itu sangat dosa. Kadang-kadang tidak sadar ini apakah haram, apakah halal seperti itu. Dalam kehidupan seperti itu. Makanya dalam bab tentang kedoliman itu ya, kedoliman terhadap seorang itu banyak sekali hadis-hadis yang mungkin saat ini kita ceroboh dalam hal bersikap. Ya. Jadi di sini sekali lagi, jadi orang yang di sini kan banyak orang yang sampai ke pengadilan mempermasalahkan, kemudian menghadirkan sumpah saksi palsu, bersumpah dengan palsu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya. Makin tetap aja secara keduniaan dia dapat, tapi nanti kata Rasulullah haram untuk masuk surga, bahkan dia haram untuk masuk surga, bahkan dia akan dimasukkan wajib masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi manil kata haqqan ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu nar wa harama alaihi jannah wa qala lahu rasul wa in kana syai'un yashir, walaupun sedikit ya Rasulullah, wa in qadiman min araq, walaupun hanya sebatang dari dari min araq, dari araq ya, sebatang tadi semacam siwak ya, semacam siwak. Kemudian rahimahumullah hadis yang kedua, ini semacam dialog ya antara Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Ini hadis terakhir ya dalam bab kedoliman ini. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina ma la dirhaman wa lahu wa la mata'an. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka hada ma hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Allah rentak jangan kopi, bahaya kopi. Nah, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdiya ma alaihi uhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahul Muslim. Nah, tentang ini dialog ya. Ini saja. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu nggak yang disebut bangkrut itu apa? Kalau kita bangkrut itu kan, ya rugi ya, habis ya. Rugi bandar. Betul. Dalam jualan mah jadi itu balik apa? Jadi rugi dengan modal-modal gitu ya. Atadruna mal muflis? Apakah kau tahu apa yang disebut orang muflis itu siapa? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirhaman wa lahu wa la mata'an. Jadi orang muflis itu tidak ada padanya dirham dan wala mata'an, dan kesenangan, maksudnya peralatan. Jadi ludes gitu lah. Tidak ada padanya dirham dan juga barang-barang gitu kan ya. Faqala, Rasulullah menjawab, innal muflisa, yang disebut bangkrut itu, orang muflis itu min ummati, dari umatku, mayatiya yaumal qiyamati, dia datang pada hari kiamat dengan membawa bisolatin, pahala sholatnya, wasiyamin, pahala saumnya, wazakatin, pahala zakatnya, wayati qad satamahada, tetapi juga dia artinya setelah satama, artinya menyakiti di sini ya, artinya mencaci. Dia mendatang juga dengan caciannya terhadap, kemudian waqadafahana, menuduhnya, wa akala malahana, memakan harta ini, kemudian menumpahkan darah, wasafaka hada mahada, menumpahkan darah ini, wa darabahana, memukul ini gitu. Maksudnya dalam dunia waktu kehidupnya gitu ya. Kemudian fayu'ta hada min hasanati, kemudian didatangkan kebaikannya itu, wahada min hasanati, dan ini kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yu'tiyam, dan jika telah habis kebaikannya sebelum
sebelum beres sama apa-apa alih atasnya. Jadi begini ya. Jadi yang disebut muflis gini, mereka ibadahnya rajin, sholatnya rajin, saumnya rajin, zakatnya rajin, pahalanya, tapi dalam kehidupan juga ini berkaitan mendolim, memukul si ini, menuduh si ini, gitu kan ya, kemudian juga mencaci seseorang, gitu kan ya, kemudian menumpahkan darah, kemudian maka kebaikan-kebaikan itu akan diberikan kepada orang yang didolimnya, kepada orang yang dituduhnya, kepada orang yang disakitinya. Kemudian setelah kebaikannya itu habis, sebelum lunas istilah, setelah habis kebaikannya, kemudian masih ada hal-hal yang harus dibereskan. Kemudian ukhida min khotoyahum faturihat alaih, maka dibebankan kesalahan-kesalahan mereka kepadanya. Maksudnya orang-orang yang didolimnya punya kesalahan untuk diserahkan kepada orang, ditimpakan kepada orang yang melakukan kedoliman. Kemudian di sini sumatorihafinan, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi hadirin wa rahimakumullah, sebenarnya kan pada hakikatnya amaliyah yang kita laksanakan, sholat, saum, zakat ataupun amalan-amalan lainnya yang sifatnya ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita kan harus melahirkan kesolehan sosial gitu. Kalau misalnya lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu sebenarnya apa bukan itu ya, seperti innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq gitu kan. Jadi aku diutus adalah menyempurnakan akhlak. Jadi hendaklah saum yang kita laksanakan, ibadah sholat yang kita laksanakan, harus menghasilkan kesolehan sosial dalam kehidupan. Coba perhatikan dalam ayat-ayatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat harus mencegah dari perbuatan keji wal munkar. Jadi artinya di saat jangan sampai kita orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, rajin sholat, rajin saum, tetapi dalam keseharian masih melakukan hal-hal kedoliman, menyakiti seseorang, mencaci seseorang, menyakiti seseorang. Nanti amalnya habis, diberikan kepada orang yang disakitinya, orang yang dicacinya. Nah ini memang kalau dalam kehidupan ini seperti itu. Makanya kan dalam hadis-hadis sebelumnya, bereskan dulu urusan dunia sebelum kamu, di mana pada hari itu tidak berlaku dirham dan dinar dan dirham, tidak berlaku. Makanya sebelum sebelum meninggalkan dunia ini, ya kalau misalnya kita pernah menyakiti seseorang, bereskan, minta maaf gitu. Apabila pernah mendolimi seseorang, kita datang gentle saja seperti itu. Apalagi kaitan dengan kedua orang tua, gitu ya. Kedua orang tersebut orang gitu ya. Orang tua ini sangat tak sekali ya. Jadi dosa terhadap orang tua itu. Jadi kalau seseorang yang memiliki dosa terhadap orang tua itu kadang-kadang hidup itu nggak berkasih, gitu ya. Hidup nanti senantiasa ada masalah ini, gitu. Jadi intinya ibadah hadis yang dua ini tadi ya. Hadis yang dua ini pertama tadi, siapa orang yang mengambil hak dengan cara sumpah palsu, dengan saksi palsu untuk mendapatkan hanya kehidupan dunianya, ya tidak seberapa, tetapi mengambil sesuatu yang bukan haknya, kata Rasulullah, dia haram masuk surga dan wajib masuk neraka, walaupun hanya sebatang min awak, dari sebatang batang yang dipakai untuk membersihkan gigi, seperti itu, hanya sebatang rokat gitu kan. Kemudian Rasulullah dialog dengan para sahabat tentang orang yang muflis itu adalah orang yang membawa pahala saumnya, pahala zakatnya, pahala sholatnya, tetapi dalam kesehariannya banyak mendolim seseorang, banyak mencaci, banyak menyakiti. Kemudian nanti di akhirat orang yang disakiti walaupun kebaikan kita banyak, maka diambil kebaikan kita terus, kebaikan seseorang baik. Bahkan ini semakna dengan hadis sebelumnya, Pak ya. Mana hadis sebelumnya? Di saat
masih banyak hutang, masih banyak yang harus dibayarkan, tapi kebaikannya habis, maka kejelekan seseorangnya ditimpakan kepada kita. Rugi bener ya. Rugi. Sudah mah kebaikan habis, justru kejelekan orang ditimpakan kepada kita. Kemudian kata Rasulullah pilihan dengan yang dilempar ke jadi warahmatullah sekali lagi memang betul dalam kehidupan ini untuk bersih ya, bersih dari hal itu yang penting kita ada niat dalam artian berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan sesuatu yang justru di dalam hadis sekecil apapun, tapi yang namanya tidak terlepas dari hal itu. Makanya kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap habis sholat senantiasa dijauhkan dari hal-hal melakukan hal-hal kedoliman seperti itu. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja ya Pak Dino, ini saya loncat-loncat di sini. Bahkan dalam momen-momen tertentu kadang-kadang kita membahas hadis tertentu ya. Apalagi besok ya, minggu besok waktunya lebih banyak, kadang kita bahas hal-hal yang mungkin lebih yang erat dengan kehidupan kita gitu, seperti itu. Baik, teman-teman, sebenarnya ini memang beberapa yang belum saya dalami tentang hadis ini, belum detail dibaca secara ini, kemudian sarannya, penjelasannya, tapi yang intinya yang saya dapat pahami, intinya kita jangan melakukan kedoliman kepada seorang walaupun kecil apapun. Dan kemudian dari hadis-hadis sebelumnya, apabila memang ada urusan-urusan dunia yang belum terselesaikan, maka bereskan sebelum kematian datang. Mungkin itu ya, warahmatullahi saya lebih senang ngobrolnya setelah sampai sini. Dan juga sekali lagi tadi saya belum begitu memahami hadis ini, artinya belum penjelasannya, penjelasannya hadis ini. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini hanya lebih memotivasi kita untuk lebih hati-hati dalam bersikap. Dan terakhir tadi, orang yang muflis itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang muflis kampus ya. Artinya ya tadi walaupun sedikit saja, jadi kita hadir terhadap Allah juga hadir terhadap itu mungkin ya. Warahmatullah, Pak Manto, Pak Dino, Pak Agus, Pak Abu Iman, Pak Ustaz, Pak Adal, semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini, insyaallah nanti lebih terus lagi pada hari itu. Mudah-mudahan ada manfaat ya, khususnya bagi saya untuk warahmatullah. Juga terima kasih atas doanya kemarin kakak saya langsung ya, yang paling tua meninggal, dan ini juga alhamdulillah di luar dugaan saya, dia bukan orang setempat Rancaikek ya, tetapi begitu saya sudah memutuskan mau kembalikan ke Subang, tapi masyarakat begitu antusiasnya dalam artian walaupun belum bakal belajar apa-apa dimakamkan di sini juga nggak apa-apa, walaupun belum keluarganya, walaupun ya ikhlas. Oke. Baik, itulah untuk kajian pagi hari ini. Saya cuma 2 hadis, tapi mudah-mudahan Ustaz juga bisa mencerna hadis dan juga bisa disampaikan secara redaksi Ustaznya. Nanti perlu kita semua juga wajib menyampaikannya. Muflisnya, orang muflis itu adalah membawa kebaikan tapi di akhirat habis karena dalam kehidupannya banyak menyakiti orang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang muflis ya. Baik, terakhir ini ada kurang jelas. Ini ada program ya, ada semacam program ya untuk warga Alta khususnya dari kedekaiman. Di sini juga bidang maliyah dan bidang dakwah dan ibadah. Karena gini, pada hakikatnya warahmatullah, dakwah tanpa dana itu terseok-seok. Jadi di sini kami akan menitipkan semacam kenceleng ya, semacam kenceleng jariah. Di sini menebar sedekah, memanen berkah. Jadi kami
dari KDKM-an akan menitipkan, tapi ini tidak ada paksaan, yang berkenan saja disimpan di rumah tiap orang ya, tiap masing-masing. Kemudian kita berlatih, baik itu anak kita ataupun kita, mungkin tidak seberapa ada uang 1.000, 2.000, bahkan 500 sekalipun kita masukkan ke canceling ini, masukkan. Kemudian nggak tahu isinya berapa, tapi dari KDKM nanti setiap bulan akan mengambilnya, kemudian juga tidak dibuka di tempat, akan diganti dengan yang kosong, kemudian yang isinya akan dikumpulkan, kemudian dibuka di masjid ya, dengan beberapa panitia, kemudian dikumpulkan dan dihitung. Nah, dana yang terkumpul ini memang nanti akan digunakan untuk dakwah lah, entah itu untuk operasional ya, kembali kepada warga, termasuk orang yang di sini ada yang para ustadzah yang ngajar anak-anak, mungkin juga perlu kita berikanlah apresiasi ya, artinya walaupun tidak seberapa, tapi mereka menyempatkan waktu dan lain-lainnya. Baik, jadi sekali lagi kepada warga Alta Regency yang kami cintai, kami akan menitipkan bagi yang berkenan ya. Nanti kalau misalnya tidak kami kalau misalnya lebih praktisnya bisa menghubungi Pak Odang sareng Pak Dino saja. Misalnya untuk minta, nanti kami akan antar ke rumah Bapak ya. Saya itulah nanti di-share juga di grup ya. Intinya ini program bidang maliyah dan dakwah ya, dakwah dan ibadah ya, Ustaz Samsul ya. Baik, kita akan munculkan ide-ide selama itu kebaikan ya. Terima kasih. Nanti mestinya Pak Dino yang mengumumkan. Baik ya, rahimahumullah, selepas kita baca hadis kita akan ngobrol beberapa hal berkaitan dengan perkembangan di Alta Regency ini untuk kebaikan kita semua. Baiklah, kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.